Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penguji uji kinerja PPG Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammadin. Saya adalah guru akidah akhlak di Madrasah Ibtidaiyah Al-Miftah, Kampung Cinagrog, Desa Malingping Utara, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 dengan NIM 2460101363 di LPTK Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus, Batu Sangkar, Sumatera Barat. Pada hari ini Jumat tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja mata pelajaran akidah akhlak kelas 4 dengan tema iman kepada Nabi dan Rasul. Selamat menyaksikan. Sebelum memulai pelajaran, silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum Bapak memulai pelajaran ini, alangkah lebih baiknya kita absen dulu. Abida berdiri katanya. Peggy. Ada yang kenal dengan ini?
Nabi yang wajib kita ketahui ada berapa? 25 Nabi. Mari kita sebutkan nama-nama 25 Nabi dan Rasul itu sambil dinyanyikan supaya kita mudah mengingatnya. Satu, iman kepada Rasulullah. Yang kedua yang akan kita pelajari hari ini, makna iman kepada Rasulullah. Dan yang seterusnya, sifat-sifat Rasulullah dan apa tujuannya kita mempelajari kenapa Rasulullah SAW itu diutus ke dunia ini. Oke, kita lihat yang selanjutnya, makna iman kepada Rasulullah SAW. Iman kepada Rasulullah berarti meyakini bahwa dengan sepenuh hati Allah telah mengutus para rasul untuk menyampaikan wahyu-wahyunya kepada umat manusia. Rasul-rasul ini bertugas membimbing umat ke jalan yang benar agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana yang tertuang dalam Quran surat Al-Ahzab 33 ayat 21. Laqad kana lakum uswatun hasanah. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu di situ dalam artian bagi umat-umatnya. Di situ telah ada pada diri itu pada diri Rasulullah. Makanya lebih jelasnya kan kita bahas di situ kan ada sifat-sifatnya, ada perilaku-perilakunya Rasulullah itu yang perlu kita teladani atau perlu kita contoh. Dan yang seterusnya, nama-nama Rasul yang wajib diimani sebagai umat Muslim dan tidak ada di agama lain. Sebagaimana dari rukun iman keempat, umat Islam wajib beriman kepada 25 Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikut ini adalah nama-nama Rasul yang wajib kita imani. Mungkin kalian sudah tahu, sudah hafal. Dan itu adalah yang pertama ada, yang kedua
Setelah tadi menyebutkan nama-nama 25 nabi, sekarang kita lanjut ke sifat-sifat yang wajib di Rasulullah. Sifat yang wajib itu Rasulullah memiliki 4 sifat yang wajib. Artinya sifat yang harus dimiliki Rasul itu ada 4. Ada 4. Di antaranya sidik artinya jujur. Amanah tablik matanah sidik artinya jujur. Kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian jujur. So, silakan siapa yang tahu bagaimana cara penerapannya jujur di lingkungan kita sehari-hari, entah itu di sekolah, dalam keluarga, di masyarakat. Contohnya apa coba? Ayo Hafiz. Apa tuh Hafiz? Jangan berbohong. Satu, yang berbohong. Berarti jujur itu jangan berbohong. Sudah. Sekarang amanah. Apa itu amanah? Dapat dipercaya. Contohnya apa? Misalkan gini ya, kasih contoh nih, Bapak kasih contoh nih. Misalkan sekarang amanah. Apa itu amanah? Dapat dipercaya. Contohnya apa? Misalkan gini ya, kasih contoh nih, Bapak kasih contoh nih. Misalkan Peggy dikasih titipan sama Neng dulu. Teh Peggy anterin pensil ke Brigit. Teh Peggy harus nganterin pensil ke Brigit. Jangan tidak disampaikan. Berarti Teh Peggy itu walaupun ada yang minta pinjam, jangan, ini punya Brigit. Ini harus sampai ke Brigit. Kalau nyampe berarti itu namanya Teh Peggy bisa menyampaikan amanah, bisa dapat dipercaya. Tidak dusta. So, sekarang kita lanjut. Ini sifat yang wajib di Rasul. Ada juga yang harus dijauhinya. Kebalikannya. So, ini yang wajib kita ketahui dan yang wajib kita teladani. Ada juga kebalikannya, yang mustahilnya, yang tidak ada. So, kita lihat sifat-sifat yang mustahil bagi Rasul, yang tidak ada di diri Rasul, yang harus kita hindari. Misalnya satu, yang artinya dusta. Rasul suka berdusta? Tidak. Yang kedua, khianat. Apakah seorang Rasul suka khianat? Tidak. Yang ketiga, Yang artinya menyembunyikan. Yang keempat, artinya Bodoh. seorang Rasul kita bodoh? Tidak. Jadi itu yang sifat yang harus kita hindari. Jadi Nabi dan Rasul merupakan manusia-manusia yang telah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tugas-tugasnya itu yang sangat berat sekali. Di antaranya satu, menyampaikan wahyu Allah. Jadi kalau Allah itu disampaikan. Yang kedua, membimbing manusia ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Yang ketiga, memberikan kabar gembira dan peringatan. Yang keempat, menjadi teladan bagi umatnya. Yang kelima, menyempurnakan akhlak manusia. Yang keenam, menegakkan keadilan di muka bumi. Oke, yang seterusnya, hikmah beriman kepada Rasul.
apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Kita itu mengimani kepada Rasulullah SAW. So, dari keenam hikmah tersebut, apa yang kita bisa ambil hikmahnya? Mengimani kepada Rasulullah atau meneladani akhlak yang mulia, memperkuat keimanan kepada Allah, membentuk kepribadian yang baik, serta mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oke, selanjutnya. Terima kasih. Jadi dalam kesempatan kali ini Bapak berpesan, laksanakan segala sunnah-sunnahnya dan mengimani keberadaan Nabi dan Rasul, meneladani sifat-sifatnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita disayang Allah, disayang orang tua, disayang keluarga. Jadi pada intinya para Nabi dan Rasul itu bukan mewarisi harta ya. Jadi bahkan lebih dari harta, yaitu mewarisi ilmu. Jika kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, maka tirulah atau ikutilah jejak-jejak para nabi dan rasul-rasul kita. Jangan malas untuk mencari ilmu dan belajar. Terus saja kali belajar dan belajar. Sebelum Bapak kasih tugas yang lain, sekarang kita bikin kelompok. Kita bikin kelompok. Oke, kegiatan selanjutnya kita bagi dalam tiga kelompok untuk mengerjakan tugas-tugas kelompok, dan harus satu kelompok itu harus ada ketua kelompoknya, dan ketua kelompok harus bisa menjelaskan atau memaparkan apa yang telah tadi kita bahas, tadi kita pelajari. Jadi satu ketua kelompok harus ke depan menjelaskan, memaparkan ya, untuk mewakili kelompok-kelompok yang lainnya. Sekarang satu kelompok bikin 3 tugas kelompok. Bapak sudah siapkan tugas-tugasnya untuk kalian isi masing-masing kelompok. Mangga silakan untuk diisi dan didiskusikan sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan didiskusikan dan diisi. Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Bapak kasih waktu
untuk mengerjakan tugas-tugasnya kalau sudah dikumpulkan. Sudah selesai atau belum? Sudah. Coba kelompok mana dulu yang siap untuk menyampaikan tugasnya? Siap. Mana ketuanya? Ketuanya yang depan maju untuk mewakili rekan-rekannya. Siap, mau kelompok berapa dulu? Ayo kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2. Siapa yang depan? Ayo kelompok 2, siapa yang depan? Perhatikan rekan-rekannya. Ntar jawabannya dari kelompok 2 tanggapi sama kelompok-kelompok yang lainnya apakah sudah sesuai atau belum. Mari kita saksikan penampilan dari perwakilan kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang apa tugasnya tadi? Apa artinya iman kepada Nabi dan Rasul? Pengertian iman kepada Nabi dan Rasul yang insya Allah akan dijelaskan oleh kelompok 2. Silakan, yang lainnya perhatikan. Beriman kepada Rasul berarti percaya dan yakin bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya agar menempuh jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selamat dunia akhirat. Jadi menurut kelompok 2 pengertian iman kepada Rasulullah itu apa tadi? Beriman kepada Rasul dan berarti percaya dan yakin bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutuskan untuk membimbing umatnya agar menempuh jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selamat dunia dan akhirat. Bagaimana tanggapan kelompok 2 atau kelompok 1? Apakah sudah cukup jawabannya? Cukup. Sekarang silakan kelompok yang lain, ayo maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan mengapa Nabi dan Rasul diangkat atau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi dan Rasul diutus atau ini gimana? Beriman kepada Rasul berarti percaya dan yakin bahwa Rasul itu untuk membimbing umatnya agar menempuh jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selamat dunia dan akhirat. Jadi tugas dan Rasul itu diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia supaya berada di jalan baik dan benar dan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana menurut tanggapan kelompok 2? Apakah jawabannya sudah benar? Benar. Silakan duduk. Sebelum Bapak mengakhiri pertemuan kali ini, Bapak akan ngasih tugas, ngasih bekal buat di rumah, buat dikumpulkan di pertemuan yang akan datang, yaitu di minggu depan ya. Di minggu depan Bapak akan ngasih tugas untuk, dan Bapak sudah siapkan tugasnya untuk kalian isi di rumah. Daripada di rumah banyak main, masih mending mengerjakan atau PR. Insya Allah akan Bapak bagikan satu. Tugasnya itu tuliskan sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. 1 itu kan tadi sudah dibahas, tinggal kalian mempelajari kembali, mengingat kembali di rumah. Jadi saya juga, mengapa kita harus mendalami sifat wajib bagi Nabi dan Rasul? Yang ketiga, apa akibatnya jika kita tidak mempercayai sifat jujur dan amanah? Yang keempat, tuliskan tugas para Nabi dan Rasul. Bagaimana? Yang kelima,
poin untuk tugas kalian di rumah. Ini tugasnya udah Bapak siapkan untuk kalian kerjakan di rumah. Silakan. Nah, Bapak rasa untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sampai sekian tentang materi beriman kepada Rasulullah. Untuk materi kali ini Bapak cukupkan sekian. Mungkin ada yang perlu ditanyakan sebelum Bapak tutup. Silakan tanyakan dulu. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan kata-kata, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin pertemuan kali ini Bapak cukupkan sampai di sini.